ketika keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita Pak, datang bertamu di rumah kita, maka tidak usah terlalu membeda-bedakan mereka hanya karena tahta, pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Jangan karena yang datang adalah pejabat tinggi, lalu kemudian kita berikan fasilitas yang terbaik, sementara orang-orang yang biasa terkadang kita terlantarkan dan tidak kita ajak bicara di ruang tamu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang tak terbatas yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan nikmat kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan apa yang selama ini kita inginkan. Karena belum tentu sesuatu hal itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ketika sering kita minta agar Allah kayakan, tapi kita belum kaya-kaya sampai hari ini. Mungkin saja ketika kita jadi orang kaya, maka kita akan jadi orang kaya yang lupa diri, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kisah-kisah terdahulu mereka yang diberikan kekayaan oleh Allah, lalu kemudian mereka lupa diri, lupa sujud kepada Allah taala. Ingat kita dengan Qarun, ingat kita dengan Sa'labah, bagaimana mereka dengan kekayaannya menjadikan mereka lupa untuk bersujud kepada Allah. Makanya nikmat yang Allah berikan sampai hari ini, syukuri dengan baik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah akan senantiasa memberkahi harta yang Allah berikan, memberkahi segala yang kita miliki yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah bersama dengan keluarga kerabat kita, berada di barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau di dalam surga insya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah kita lalui. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Ramadan, perjuangan yang sudah kita lalui selama kita berada di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ini keluar dengan meraih predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa istimewanya orang-orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Siapa manusia yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Makanya jaga ketakwaan kita dengan baik. Ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, mari kita jaga dengan baik sebaik-baiknya setelah kita meninggalkan ini. Di bulan Syawal ini tetap biasakan diri kita untuk senantiasa beribadah. Tetap membiasakan diri kita untuk makan dan minum yang halalan thayyibah. Sebagaimana kita berada dalam bulan Ramadan, kita kontrol daripada makanan kita. Maka di bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya ini, maka mari kita senantiasa menjaga makanan apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena jangan sampai setelah Ramadan kita ini makan yang diharamkan oleh Allah, zatnya haram, asalnya yang haram. Maka jangan heran ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, kita minta kepada Allah, berikan saya rezeki yang banyak, tapi Allah tidak berikan itu. Jangan heran, karena apa? Mungkin saja makanan yang haram mendarah daging di dalam tubuh kita. Orang tua jangan heran ketika selalu meminta anaknya soleh-soleha di hadapan Allah, tapi memberikan makanan kepada keluarganya makanan yang haram. Inilah yang menyebabkan doa-doa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka kebiasaan-kebiasaan baik kita di dalam bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, dan di bulan-bulan yang lainnya kita bawa. Kebiasaan kita menjaga sholat 5 waktu kita di masjid, biasakan di luar bulan Ramadan. Kebiasaan kita untuk senantiasa bersilaturahim dengan baik, maka kita tetap menjaga semuanya. Amalan-amalan sunnah kita di dalam bulan Ramadan, kita tetap jaga di bulan Syawal ini. Dan di bulan-bulan berikutnya, inilah umat Islam yang baik. Karena apa? Membiasakan dirinya selama bulan Ramadan, dia bawa kebiasaan-kebiasaan itu di luar bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan Syawal ini ada hal yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, berupa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keistimewaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atba'u sitta min Syawal, lalu kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamullah, maka sama halnya dia berpuasa setahun lamanya. Maka jangan sia-siakan bulan Syawal ini untuk menyempurnakan pahala-pahala kita selama setahun lamanya, untuk menyempurnakan pahala puasa kita selama setahun lamanya di bulan Syawal, dengan mengikuti 6 hari di bulan Syawal setelah kita berpuasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan ulama kita sebagian mengatakan, hitungan kita berpuasa 1 tahun lamanya, ketika kita berpuasa akan diberikan 10 balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Di dalam bulan Ramadan kita sudah berpuasa sebulan lamanya, 30 hari kita berpuasa, dikali 10 maka sama dengan 300. Ditambah di bulan Syawal kita berpuasa 6 hari, dikali dengan 10 sama dengan 60 hari. Artinya di bulan suci Ramadan, puasa kita ketika dikalikan 10 itu akan sama dengan 10 bulan ditambah 60 hari, dikali 6 kali 10 di bulan Syawal, maka puasa kita digenapkan selama 1 tahun. Makanya jangan sia-siakan mumpung kita masih sehat, karena belum tentu Syawal tahun yang akan datang kita ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Pak, tahun lalu kita belum menyempurnakan puasa Syawal kita, maka di tahun ini mari kita berusaha. Karena pun kita sudah terbiasa di dalam bulan Ramadan kita menahan lapar dan dahaga di siang hari, menahan dari segala yang membatalkan puasa. Maka mari di bulan Syawal ini sempurnakan 6 hari di bulan Syawal. Banyak orang Pak yang ingin berpuasa Syawal,
tapi mereka justru dalam keadaan sakit terbaring di rumah sakit. Kita ini yang masih sehat, apakah akan menyia-nyiakan pahala besar yang Allah siapkan untuk kita di bulan Syawal ini? Akankah bulan Syawal ini berlalu begitu saja, lalu kemudian kita tidak mendapatkan keistimewaan di dalamnya, lalu kemudian kita tidak meraih pahala yang besar di dalamnya? Tapi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah puasa 6 hari di bulan Syawal bagi mereka bukan perkara-perkara yang sulit. Karena apa? Ada iman yang baik di dalam hatinya. Mereka selalu yakin kepada Allah bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala tetap Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Puasa di bulan Syawal, insya Allah pahala-pahala kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Puasa di bulan Syawal juga merupakan salah satu bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari membiasakan diri dengan hal-hal yang baik sebelum ajal kematian menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan Syawal ini tentunya di dalam bulan Ramadan kita sudah berpuasa sebulan lamanya. Di bulan Syawal ini menjadi kebiasaan kita menyambungkan kembali tali silaturahim kepada keluarga, kerabat dan tetangga kita setelah selesai lebaran, setelah selesai di hari kemenangan. Maka yang masih berselisih paham dengan keluarganya, yang masih berselisih paham dengan tetangganya, mari sambungkan kembali silaturahim itu. Setelah di bulan Syawal, setelah kita lebaran, kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak bersilaturahim. Coba kita pikirkan hari ini, Pak. Tetangga-tetangga kita, pernah kita tidak peduli dengan mereka? Pernah tidak kita perhatikan tetangga-tetangga kita? Mereka yang susah, pernah tidak kita perhatikan mereka? Kita tahu tidak keadaan-keadaan tetangga kita. Bagaimana kita sambungkan kembali silaturahim ini? Karena sesungguhnya hidup bertetangga yang baik itu adalah mereka yang saling menghargai. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa manusia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu falyukrim jaruhu, maka hendaklah dia muliakan tamunya, hendaklah dia muliakan tetangganya. Maka adab ketika keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, Pak, datang bertamu di rumah kita, maka tidak usah terlalu membeda-bedakan mereka hanya karena tahta, pangkat dan jabatan yang dimilikinya. Jangan karena yang datang adalah pejabat tinggi, lalu kemudian kita berikan fasilitas yang terbaik, sementara orang-orang yang biasa terkadang kita terlantarkan dan tidak kita ajak bicara di ruang tamu. Tamu tak datang, siapapun mereka hargai. Karena sesungguhnya seorang tamu datang bertamu di rumah kita, itu adalah pintu rezeki untuk kita. Kita jamu tamu dengan baik, itu adalah pintu rezeki tanpa harus kita beda-bedakan. Bukan hanya orang kaya yang datang ke rumah merupakan jalan rezeki dari Allah. Bukan hanya pejabat yang datang di rumah jalan rezeki dari Allah. Tapi siapapun mereka yang datang bertamu di rumah kita, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah kita memuliakan tamu. Muliakan mereka, siapkan mereka yang terbaik. Tamu adalah raja, layani mereka dengan baik, berkhidmat dengan baik kepada tamu kita. Karena apa? Ini adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga tak datang, keluarga yang kaya dan miskin, tidak usah mendiskriminasi bagi mereka yang miskin, seolah kita cuek dengan tamu kita. Mereka adalah tamu kita yang seharusnya harus selalu kita muliakan. Meskipun mungkin tamu tak yang miskin tidak datang membawa uang kepada kita, tapi mungkin saja mereka akan membawa berkah yang jauh lebih banyak kepada kita. Mungkin saja tidak dinilai dengan uang, tapi Allah berikan sesuatu hal yang jauh lebih berharga dibandingkan uang. Keberkahan kita menjamu tamu. Kemudian falyukrim jaruhu, kita muliakanlah tetangga di kiri kanan kita. Mereka semua adalah tetangga.
Jangan bedakan antara tetangga kaya dengan tetangga yang miskin. Jangan bedakan antara tetangga pejabat kita dengan tetangga kita rakyat biasa. Mereka semua adalah tetangga yang mestinya harus kita muliakan dengan baik sebaik-baiknya. Yang terkadang menjadi penyakit kita. Kita lebih memuliakan orang-orang yang lebih kaya daripada kita, dan terkadang menganggap remeh orang-orang yang berada di bawah kita. Kita lebih memuliakan orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, lalu kemudian kita menghinakan orang-orang yang tidak punya jabatan. Mereka adalah tetangga kita. Kita pun belum tahu, Pak, keluarga kita yang mana, tetangga kita yang mana yang akan datang menolong kita di saat kita punya masalah. Kita pun belum tahu dari tangan mana orang-orang akan datang mengulurkan tangan dan bantuannya untuk kita ketika kita sakit. Kita belum tahu di antara mereka apakah tetangga kita yang kaya atau mereka yang miskin yang justru akan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita dalam keadaan kesusahan. Maka hargai mereka, keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat mereka yang membedakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Maka mari sebagai orang-orang yang beriman, mari kita jaga iman ini dengan baik sebaik-baiknya. Takwa yang sudah kita raih di dalam bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan akan terjaga dalam diri kita masing-masing, sehingga perkataan kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, dan hubungan kita kepada Allah semakin baik. Begitu juga hubungan kita dengan sesama manusia semakin kita perbaiki. Hidup saling menghargai, hidup saling menghormati, bukan hidup saling mencaci dan menghina, bukan hidup saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, tapi hidup bagaimana kita sama-sama meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.